Dan pemirsa, kita akan langsung membahas lebih lanjut terkait dengan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Kampung Indonesia di Arab Saudi. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual sejumlah narasumber, diantaranya tenaga ahli Badan Penyelenggaraan Haji atau BPH Ihsan Marsa, Direktur Patuna Travel, dan juga Ketua Umum Syarikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia atau SAPUHI, Syamres Fiadi Amirsyah. Kemudian ada juga dari DPR, anggota Komisi 8 DPR fraksi PKB, Maman Ikhmanul Haq. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik. Baik, saya mau ke BPH terlebih dahulu, Mas Ihsan. Mas Ihsan, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto ini kan merupakan suatu langkah berani dan juga visioner. Tetapi pertanyaannya, apakah ini baru ide yang sudah dipikirkan oleh Pak Prabowo sebelumnya setelah menyampaikannya kepada putra mahkota Arab Saudi? Atau sebenarnya di BPH sendiri sudah pernah dibahas terkait dengan rencana untuk mendirikan Kampung Indonesia di Arab Saudi ini, Mas Ihsan? Baik, Mbak Noza, sebelumnya saya ucapkan selamat malam Pak Noza dan juga Pak Syam dan juga Kak Maman. Dan tentu berbicara tentang apa yang Pak Prabowo sampaikan, berbicara tentang cita-cita besar membangun Kampung Indonesia di Arab Saudi, ini tuh bukan hal yang baru. Kalau kita melihat secara historis dalam perjalanannya, kita melihat bagaimana Pak Presiden kita Prabowo Subianto punya pandangan khusus, punya perhatian khusus berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Kita tahu dalam setiap kesempatan, bahkan saat beliau mencalonkan sebagai presiden, baik itu 2014, 2019, 2019, hingga 2024, beliau menjadi presiden, beliau kembali menegaskan komitmen dan cita-cita besar beliau berkaitan dengan menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih baik dan juga memberikan pengalaman terbaik bagi umat muslim Indonesia. Karena beliau menyampaikan salah satu cita-cita terbesar umat muslim Indonesia adalah melaksanakan ibadah haji. Dan berkaitan dengan Kampung Indonesia di Arab Saudi, kami sampaikan bukan hal yang baru, karena beliau saat menjadi presiden, beliau langsung membentuk satu otoritas khusus yang konsen dalam pengelolaan ibadah haji, yakni badan setingkat kementerian, yakni Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dan dalam apa yang beliau sampaikan pada pimpinan kami, yakni melalui Kepala Badan dan juga Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, beliau langsung agar BP Haji mulai menginisiasi bagaimana kita bisa mengkaji potensi-potensi kampung Indonesia di Arab Saudi dapat direalisasikan. Dari sini kita bisa melihat bagaimana perhatian khusus Bapak Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan juga bagaimana pelayanan yang efisien untuk jamaah haji kita di Tanah Suci, Mbak Roza. Bukan hal yang baru karena niatnya sudah terlihat sejak awal menjabat ya. Tetapi kan yang tadi ingin saya tekankan juga, apakah di BPH sendiri diskusi untuk membuat kampung haji ini sudah pernah dibahas secara lebih konkret mungkin Mas Ihsan? Atau baru akan dilakukan setelah ada hasil pertemuan dengan putra mahkota Arab Saudi seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo? Betul Mbak Noza, kita tahu sendiri bagaimana tadi Pak Prabowo sampaikan di awal bagaimana berkaitan dengan inisiasi cita-cita besar Kampung Arab Saudi di Indonesia di Arab Saudi ini diawali dengan komunikasi tingkat tinggi yang telah dihadirkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama Pangeran Putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman berkaitan dengan bagaimana cita-cita ini dapat terwujud. Tentu ini akan butuh pertemuan-pertemuan selanjutnya berkaitan dengan pembicaraan-pembicaraan selanjutnya berkaitan dengan realisasi dari apa yang Pak Prabowo sampaikan berkaitan dengan Kampung Indonesia di Arab Saudi. Tentu Badan Penyelenggara Haji dalam hal ini tentu akan menunggu instruksi selanjutnya berkaitan dengan cita-cita besar ini, dan kami tentu siap berkaitan dengan nanti jika ini sudah ada bagaimana kesepakatan berkaitan dengan Kampung Indonesia di Arab Saudi ini secara teknis, secara operasional tentu akan kami siapkan di Badan Penyelenggara Ibadah Haji yang insya Allah ke depan sebagai otoritas tunggal yang akan bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan ibadah haji. Baik.
Kemudian saya ingin dengar dari kacamata asosiasi atau syarikat, Pak Syam, jika kita melihat terkait dengan rencana ini, Anda merasa memang ini sudah tepatkah untuk dibuat perkampungan Indonesia di Arab Saudi? Karena Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan yang sama saat meresmikan terminal khusus haji dan umroh di 2F Bandara Suta kemarin juga mengatakan bahwa sebenarnya ini jadi salah satu pemantiknya selain karena jumlah jemaah haji kita yang besar, tidak ada cetak biru atau plan kerja yang dilakukan selama ini dalam penyelenggaraan ibadah haji. Nah, dampaknya kepada teman-teman yang bergabung dalam asosiasi atau syarikat penyelenggaraan ibadah haji ini kira-kira akan seperti apa kira-kira? Ya, terima kasih Mbak. Akhirnya Alhamdulillah Indonesia punya gagasan dan wawasan dengan Presiden kita yang baru, Pak Prabowo Subianto, untuk mengharumkan nama Indonesia di Arab Saudi, khusus di Kota Mekah tentang perhajian dan umroh. Karena ini gagasan sebenarnya sudah lama, di tahun 2000-an kita sudah mengajukan ini, namun belum bisa tersampaikan ke pihak-pihak berwenang atau punya power untuk bisa mengeksekusi hal ini. Tapi Alhamdulillah wawasan ini nyata hampir 25 tahun baru bisa terrealisasi dalam bentuk wawasan dan gagasan. Saya karena memang orang yang praktisi, jadi secara singkat ini sangat membuat Indonesia atau kami sebagai penyelenggara juga bisa memanfaatkan fasilitas ini. Tentunya sebagai penyelenggara umroh gitu ya, karena haji tentunya untuk dipakai untuk jemaah haji reguler, kami sementara sebagai pelayan haji khusus. Namun apa yang perlu kita pahami bahwa perlu ada pola pikir yang lebih lanjut tentang teknis-teknis yang perlu dilakukan. Saya tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Presiden dan bawahan-bawahannya, kepada Ketua dan Wakil Ketua BPH, serta Komisi-Komisi 8 yang sudah berdiskusi tentang rencana undang-undang baru atau rancangan undang-undang baru untuk haji ini. Dengan adanya BPH, akhirnya juga ada wacana tentang pembangunan Kampung Indonesia. Sedikit menyarankan kalau jangan kita sebagai investor, tapi cukup kita sebagai pelaksana proyek dari infrastruktur pembangunan dari Kampung Indonesia sendiri. Saya menyarankan setelah Bapak Prabowo, Presiden kita, bisa deal dengan Mr. Mohammed bin Salman selaku Prince dan penerus daripada Kerajaan Arab Saudi, itu bisa langsung dealnya kontraktor itu adalah dengan pihak Mr. MBS ini, bukan dengan siapa-siapa. Karena berkelanjutan daripada kontrak ini perlu kesinambungan dan wadah hukum yang memang bisa melindungi bergeraknya pembangunan ini. Dan begitu juga apabila memang ini adalah dibangun oleh pihak Mr. Mohammed bin Salman, tentunya beliau akan investasi di dalam negeri, sehingga tidak perlu khawatir akan investasi ke luar negeri yang dikhawatirkan apabila mungkin ada hal-hal seperti gejolak-gejolak ekonomi di global saat ini. Nanti bagaimana dengan BPH? BPH adalah operator, bisa mengelola bagaimana operasi-operasi di dalam Kampung Indonesia sendiri, dan BPKH sebagai mengelola manajemennya, yaitu misalnya sebagai pengelola hotelnya, pengelola restorannya, pengelola rumah sakitnya dan apotiknya, serta transportasi dan segala macam yang bisa dikelola dan diberikan kepada pihak swasta di Indonesia maupun bekerjasama dengan pihak swasta di Arab Saudi. Namun yang tidak kalah penting adalah bahwa tadi disebutkan oleh Pak Presiden jarak yang tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Tentunya ini jadi pertimbangan, walaupun mungkin tidak harus terlalu jadi utama. Yang penting adalah akses dari Kampung Indonesia ini menuju ke Masjidil Haram itu punya transportasi umum massal, masif dan tidak berebut, sehingga para jemaah dari Kampung Indonesia ini bisa mudah pulang pergi untuk beribadah ke Masjidil Haram. Demikian, Mbak. Baik, silahkan mungkin tanggapan dari DPR. Kang Maman, tadi ada usulan juga dari pelaku dari asosiasi nih, Pak Syam mengatakan ini suatu ide yang bagus setelah 25 tahun akhirnya kita lihat ini menjadi suatu keseriusan ya, dan kita harapkan memang bisa terrealisasi. Tetapi kalau bisa Indonesia jangan menjadi investor, dan kalau dirangkum juga dari pembicaraan yang ada di ruang publik, memang kan arahnya supaya proyek investasi jangka panjang ini bekerjasama dengan otoritas Arab Saudi, di mana Indonesia kita sebagai pihak yang melaksanakannya, tetapi investornya mungkin diharapkan dari otoritas Arab Saudi. Nah, terkait dengan rencana ini mengenai pembiayaannya, Komisi 8 RI mempunyai pandangan seperti apa, dan kira-kira tantangannya seperti apa ya? Karena ini kan mempunyai komitmen yang cukup kuat nih agar bisa menjadi suatu kampung yang berdiri di Arab Saudi.
Iya, Komisi 8 sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo soal kampung haji. Ini sebenarnya sebuah ide yang sudah lama ya menjadi diskusi-diskusi kita. Jauh sebelum itu sebenarnya Pak Harto sudah mulai menggagas di Madinah ketika itu ada satu tempat atau hotel yang khusus untuk Indonesia. Nah, dua hal yang menjadi catatan kenapa Komisi 8 mendukung Pak Prabowo, Pak Presiden. Pertama, karena memang haji itu menjadi etalase terbaik bagaimana pelayanan negara terhadap warga negara. Sehingga di sanalah dalam undang-undang haji yang hari ini sedang dibahas di DPR RI, revisi undang-undang haji, kita ingin menekankan kembali tentang pentingnya pelayanan, pentingnya rasa aman yang didapatkan oleh jamaah haji, pentingnya memberikan yang terbaik untuk tamu-tamu Allah ini. Ini poin pertamanya. Poin keduanya, kampung haji ini dulu di pikiran kita adalah sebuah kawasan di mana seluruh yang menggunakan kawasan itu, baik itu hotel yang sudah ada lalu kita gunakan semuanya, tidak hanya untuk haji tapi juga untuk umroh, sepanjang tahun bisa terus digunakan, itu betul-betul menjadi tempat yang terpusat, terintegralistik. Kita misalnya melihat ada satu maktab di kawasan, dulu kita membahasnya apakah itu di Sisa, apakah di Masjid, kawasan yang bisa paling menampung jamaah haji Indonesia. Betul tadi bahwa tidak perlu soal dekat atau jauh, yang penting di kawasan itu semua jamaah haji Indonesia, sehingga restoknya, pola kesehatannya, bagaimana koordinasinya, termasuk juga pelatihan terus-menerus haji itu dari sisi filosofis haji, sehingga mereka diharapkan pulang haji menjadi orang-orang yang mabrur, memahami filosofis haji. Jangan sampai kita melihat begitu antusiasme masyarakat Indonesia untuk umroh, untuk haji, tetapi ada orang yang bolak-balik haji tapi bolak-balik korupsi. Ada orang yang sering umroh tetapi terus-menerus melakukan penyebaran hoax, fitnah dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, Komisi 8 tentu sangat mendukung ini, dan saya rasa pembicaraan beberapa pengawasan kami misalnya ngobrol dengan pihak Arab Saudi sangat mendukung seperti yang dilakukan oleh beberapa negara ya, seperti Turki misalnya, karena ini juga termasuk efisiensi. Bayangkan saja ketika kita menemukan satu hotel dengan harga yang sangat-sangat rasional lalu juga bagus, tiba-tiba kita harus diskusi dulu pemerintah, Kementerian Agama ketika itu dengan Komisi 8. Setelah itu ada jaring panjang. Nah, dengan kampung haji ini, maka kita sudah tahu tuh, ketika seorang akan berangkat, dia sudah tahu pakai pesawat kapan, di hotel mana, di daerah, di blok apa. Lalu itulah yang memudahkan semuanya, sehingga jamaah haji Indonesia betul-betul bisa terpantau secara 24 jam selama mereka ada di Arab Saudi, ada di kawasan Mekah ataupun nanti di Madinah. Begitu pula soal makanannya, begitu pula soal kesehatannya dan lain sebagainya. Sehingga kampung haji ini bukan hanya sekedar sebuah kampung, lebih dari itu menghadirkan negara dalam semua upaya untuk melindungi warga negaranya yang kebetulan menjadi jamaah haji Indonesia. Begitu, Mas. Baik, kita harapkan memang ini konsepnya ini satu pelayanan satu atap ya, semuanya terorganisir, terintegrasi, mulai dari akomodasi, transportasi, bahkan sampai ke pelayanan agar memiliki haji-haji yang kembali ke tanah air sudah memiliki iman yang lebih baik lagi ya. Nah, sekarang ke BP Haji lagi nih. Mas Ihsan, tadi ada kata kunci yang saya ingin gali dari Kang Maman, bahwa pihak Arab Saudi sangat mendukung karena ini termasuk dalam efisiensi pelaksanaan haji. Nah, dari BP Haji sendiri apakah pernah sudah melakukan suatu kajian, mungkin melihat sejauh apa penghematan yang bisa dilakukan terkait dengan pembiayaan haji jika nantinya kampung Indonesia ini benar-benar berdiri di Arab Saudi? Baik, Mbak Doza, tadi juga seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai Maman dan juga Pak Syam berkaitan dengan kampung haji di Arab Saudi. Kita sudah tadi kita melihat bagaimana nantinya jemaah akan terkonsentrasi dalam satu titik atau satu kawasan, sehingga di sana akan memudahkan proses penyiapan apakah itu layanan akomodasi bagi jemaah, layanan konsumsi, transportasi, hingga kesehatan, bahkan untuk keamanan jemaah. Sehingga kita bisa melihat di sini ada titik krusial, yakni titik
politik efisiensi sebagaimana yang dipesankan oleh Bapak Presiden yang nantinya berujung kepada penekanan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga ini menjadi sangat penting kita bisa melihat bahwasanya kampung haji ini menjadi salah satu opsi yang sangat memungkinkan untuk efisiensi untuk penyelenggaraan ibadah haji, khususnya bicara tentang menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Tadi kalau kita melihat bagaimana dari sisi akomodasi yang tadinya kita untuk akomodasi perhotelan tempat jamaah kita bermukim selama di Arab Saudi, kalau misalnya sekarang kita melihat jamaah kita tersebar di sejumlah titik, baik itu di Mekah ataupun di Madinah di area Markaziyah. Namun kalau misalnya berada di satu kawasan di satu titik, kita bisa, dan itu pun dikelola oleh pemerintah ataupun dikelola oleh badan usaha milik warga Indonesia ataupun badan usaha milik negara. Maksud kami tentu ini akan menjadi sangat efisien. Pertama berkaitan dengan hotel yang kita bisa mengatur bagaimana menekan angka pembiayaan dalam konteks nanti jamaah akan bermukim di sana. Belum lagi jika kita berbicara tentang akomodasi konsumsi, layanan catering. Kalau kita lihat realitas saat ini, Mbak Noza, bagaimana kalau kita melihat berapa memantau kesiapan penyelenggaraan ibadah haji, catering hampir sebagian besar komoditi konsumsi jamaah kita yang meskipun saat ini jamaah kita yang sudah berada di Tanah Suci menikmati masakan khas Nusantara, namun kita melihat realita bahwa apa yang masyarakat kita konsumsi tidak berasal dari tanah air. Ini menjadi catatan sendiri berkaitan dengan efisiensi tadi. Dan ini menjadi memungkinkan untuk kita bisa mengoptimalkan kampung haji atau kampung Indonesia di Arab Saudi untuk memaksimalkan potensi-potensi ekonomi haji. Kalau kita di BP Haji menyebut ekosistem ekonomi haji, Mbak Noza. Baik, nah Pak Syam, dalam penyelenggaraan ibadah haji kan biaya penyelenggaraan ini cenderung biasanya naik ya tiap tahun. Tapi untuk tahun ini kita tahu ada penurunan dan kita apresiasi pemerintah berhasil melakukan hal ini. Nah pertanyaan saya, jika kampung Indonesia di Arab Saudi ini benar-benar berdiri nantinya, seberapa jauh penghematan yang bisa didapatkan lagi oleh para calon jamaah haji? Sangat banyak, Mbak. Karena nanti apabila bangunan itu sudah jadi, anggaplah untuk 221.000, mungkin di tahun 2030, apabila memang kontrak mulai pembangunan tahun depan, insya Allah di Saudi itu sangat cepat sekali. Karena itu yang kita harapkan kalau seandainya pendanaan atau investasinya ada dari Mr. Muhammad bin Salman itu sendiri, karena unlimited beliau punya dana gitu ya. Kita bisa kontrak panjang, kewajiban kita hanya kontrak panjang, Mbak. 20 tahun, 50 tahun, sehingga bisa dibagi investasi itu sekian lama dan kita bisa hitung berapa per bed atau per orang untuk bisa menempati selama musim haji di tahun keberangkatan dengan sampai 50 tahun ke depan. Tentu itu mudah sekali. Sekarang kedua adalah mau kategori bangunan kelas apa yang bisa kita akan bangun sehingga nanti bisa diturunkan lagi biaya-biaya itu, investasi, sehingga beban daripada per tahun jemaah haji itu bisa lebih murah. Mau kelas bintang bangunan bintang 3, mau bangunan bintang 4, atau sekaligus mungkin juga ada bangunan bintang 5 untuk spesifikasi dari perbedaan-perbedaan. Mungkin ada permintaan dari para pihak kami sendiri swasta apabila memang akses dari kampung Indonesia menuju ke Masjidil Haram begitu mudahnya. Insya Allah pasti ada efisiensi, Pak. Terutama di satu kampung itu apabila tadi seperti Pak Ihsan bilang bahwa ada catering, ada rumah sakit, semua tidak perlu lagi transportasi. Cukup mungkin dengan Gulf Star antara gedung tower 1, tower 2. Kalau perlu memang setiap tower ada juga restorannya, ada cateringnya, ada juga dengan supermarketnya, ada juga dengan klinik-klinik dan seterusnya, sehingga mobilitas jemaah dan para petugas tidak harus kendaraan terlalu jauh-jauh dan besar. Itu efisiensi yang luar biasa, Pak. Baik, sangat bagus ya sepertinya dampak yang akan dihasilkan jika memang benar-benar rencana ini terrealisasi. Nah, kemudian Kang Maman, kami ingin mengkonfirmasi di Desember 2024 pernah beredar informasi bahwa pihak Arab Saudi sebenarnya sudah menyiapkan kurang lebih ada 50 hektar tanah untuk dijadikan sebagai lokasi berdirinya Kampung Indonesia. Apakah Komisi 8 DPR sudah pernah mendengar hal ini dan jika iya, sejauh apa update-nya?
Iya, kata kunci kita sekali lagi adalah ekosistem ya. Jadi yang dibangun dalam kampung haji itu adalah ekosistem haji yang terintegralistik di sana. Bagaimana seluruh jamaah haji Indonesia dan kalau dibukan haji, seluruh jamaah umroh kita. Karena hari ini dibahas juga bagaimana umroh misalnya itu betul-betul juga bisa terawasi oleh negara secara keseluruhan walaupun itu dilaksanakan oleh teman-teman dari travel. Nah, kita sebenarnya sudah mendengar bahwa kampung haji ini pilihannya dua. Apakah itu menggunakan salah satu kawasan maktab yang memiliki hotel yang banyak sesuai dengan Indonesia sehingga tidak tercampur dengan negara-negara yang lain. Tinggal fasilitasinya ditambah. Misalnya di sana sudah ada berapa resto, di sana sudah ada berapa rumah sakit, poliklinik atau apapun namanya, tapi betul-betul nanti bernuansa Indonesia. Dan ini adalah sebuah pola ekosistem yang berkali-kali Pak Presiden Prabowo katakan harus ada feedback dari jamaah haji yang begitu banyak itu kembali ke Indonesia gitu. Sehingga nanti kita bisa mengawasi sampai sejauh mana matbah atau big kitchen yang dimiliki oleh Indonesia sendiri. Lalu pengawasan soal makanannya dan lain sebagainya. Nah, tetapi pilihan kedua memang seperti yang katakan Pak Sam tadi, apakah kita bisa membangun yang baru gitu ya. Lalu kita pernah hitung dengan 180 triliun uang BPKH, apakah kita mau donasi menjadi investor di sana? Betul kata Pak Sam, kalau kita investor di sana itu agak riskan, agak rawan seperti itu. Maka lebih baik kita meyakinkan dengan potensi jamaah yang 241.000 jamaah Indonesia seperti itu, kita yakinkan aja ke investor Arab Saudi, Anda buatin, kami punya konsep ini, lalu kita akan direvisi undang-undang. Kita sudah mulai itu membuat seperti yang dilakukan oleh Malaysia, misalnya ada grade A, B, C. Grade A adalah yang disubsidi oleh pemerintah, seperti yang kita tahu soal BP itu, lalu ada grade B dan agar grade C yang non subsidi sama sekali. Nah, itu tentu bisa dibedakan tower A, tower B, tower C-nya seperti itu. Nah, sekali lagi ini menjadi tantangan bagi kita bahwa visi yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini sebenarnya sesuatu yang berkali-kali di Komisi 8. Saya 3 periode di Komisi 8 dan menjadi panja haji. Ini menjadi isu yang sangat menarik, termasuk juga hari ini perubahan pola manajemen di Arab Saudi yang lebih transparan, lebih digitalisasi dan lain sebagainya, sehingga ini memudahkan kita untuk bisa meyakinkan Arab Saudi bahwa ini loh Indonesia yang memiliki jamaah. Saya kemarin menyatakan ada jamaah tunggu di Bantaeng sampai 49 tahun bila hari ini kita daftar. Nah, seperti itu. Maka saya akan mendorong juga misalnya teman-teman BPKH agar betul-betul meyakinkan jamaah dengan investasi seperti itu. Ada jamaah yang daftar tunggunya terlalu panjang, itu kenapa tidak kita kasih aja mereka kesempatan manasik dengan cara umroh yang dibiayai oleh virtual account mereka atau tambahan dari mereka, seperti itu. Karena antusiasme orang Indonesia untuk berangkat haji itu betul-betul, sehingga kami di Komisi 8 hari ini mulai memikirkan kembali misalnya apakah kita perlu meyakinkan Arab Saudi lewat OKI bahwa jatah kita yang hanya 121.000 itu sebenarnya kurang karena umat Islam Indonesia sudah bertambah seperti itu. Nah, ini terus-terus kita yakinkan sehingga sekali lagi Komisi 8 terutama kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung Pak Presiden Prabowo ini untuk mewujudkan kampung Indonesia ini. Baik, nah Pak Syam sebagai pihak yang juga memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan ibadah haji dari sisi asosiasi, seberapa optimis Anda melihat sampai di titik ini bahwa realisasi dari kampung Indonesia di Arab Saudi ini bisa diwujudkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto, dan kira-kira langkah apa yang paling awal harus dilakukan untuk dapat mewujudkan hal tersebut? Silakan Pak Syam. Ya, yang pertama tentunya diplomasi dari pemerintah ke pemerintah. Secara lisan Pak Presiden sudah menyampaikan, sudah bicara dengan Pak Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Muhammad bin Salman. Namun harus ditindaklanjuti dengan MOU, lalu PKS, dan dieksekusi dengan kontrak kerja masing-masing swasta yang akan membangun pembangunan hotel tersebut. Kalau memang pilihannya seperti Pak Kang Maman tadi bilang bahwa menggunakan hotel-hotel yang sudah ada, direnovasi dan segala macam untuk tahapan awal, itu juga bagus agar bisa lebih fokus melayani jemaah itu dalam satu lokasi yang tidak jauh dan berbeda-beda zonanya, supaya
semua orang di dunia umat Islam yang ada di Arab Saudi, terutama di Mekah, dari mana? Indonesia. Oh, Indonesia kalau kita nyasar, ada jemaah yang nyasar, oh lewat sana. Titik kumpulnya di sana. Pakai kendaraan ini langsung ke kampung Indonesia dan seterusnya, akan lebih memudahkan. Dan tentunya para petugas PPIH tidak terlalu mensulit nanti pada saat sudah hanya satu titik kumpul kita di kampung Indonesia itu. Sangat bermanfaat, insyaallah. Baik, nah terakhir saya ingin dengar dari BP Haji Mas Ihsan, di tengah semua upaya yang dilakukan dan juga ada usulan tadi dari segi pendanaannya. Apakah BP Haji dalam waktu dekat ini juga akan segera bertemu mungkin dengan BPKH ataupun dari pihak perwakilan Danantara? Karena kan kalau kita lihat didorongnya ini supaya BPKH dan Danantara juga ikut ambil porsi dalam upaya pendanaan dan juga ikut menarik investasi dari pihak otoritas Arab Saudi. Seperti apa, Mas Ihsan? Baik, Mbak Roza. Pada prinsipnya tentu yang pertama kami tentu akan menunggu, karena di awal kita melihat bagaimana ini menunggu komunikasi tingkat tinggi nih Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan otoritas kerajaan Arab Saudi bersama Pangeran Muhammad bin Salman tentunya. Dan kalau bicara dan tingkatan teknis dan operasional, tentu kami sudah akan menjalin komunikasi dan bersilaturahmi bersama instansi terkait, baik itu tadi ada BPKH maupun Danantara yang nanti sekiranya menjadi untuk penguatan dalam proses realisasi dari apa yang menjadi cita-cita besar kita dalam membangun kampung haji di Arab Saudi. Artinya tentu gongnya adalah nanti kita menunggu bagaimana pertemuan-pertemuan lanjutan yang dihadirkan oleh Bapak Presiden seperti di awal tadi disampaikan. Dan BP Haji insya Allah sudah di awal Pak Presiden sudah menginstruksikan agar kita sudah mulai mengkaji dan juga menginisiasi potensi-potensi berkaitan dengan pendirian kampung haji atau kampung Indonesia di Arab Saudi. Baik, terakhir Kang Maman ingin menambahkan mungkin terkait dengan kalau dari DPR sendiri, bagaimana agenda terdekat terkait dengan membahas dan juga mendiskusikan agar mendukung rencana pemerintah ini dapat terrealisasi. Silakan Kang Maman. Ya, tentu kita harus secepatnya tahapan-tahapan yang dilakukan seperti yang dikatakan Pak Sam tadi, bahwa sudah ada pembicaraan tingkat tinggi antara Pak Prabowo dengan MBS. Nah, setelah itu baru ditindaklanjuti di tingkat kementerian, di mana Pak Menteri Agama bukan hanya sekedar Menteri Agama beliau, tetapi beliau adalah satu di antara 7 orang yang diminta oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai orang yang memberikan masukan kepada penyelenggaraan haji secara keseluruhan. Ini salah satu keuntungan kita Indonesia. Nah, setelah itu baru kita ngomong antara setelah tadi adalah negara dengan negara, tetapi sekarang adalah business to business, B2B. Itu yang menjadi sangat penting, karena bagaimanapun Arab Saudi punya prinsip sampai sejauh mana nanti kampung haji ini tidak hanya sekedar menjadi kawasan di mana Indonesia menguatkan kembali pengamanan terhadap warga negaranya menghasilkan, tetapi Indonesia dianggap sebagai negara yang paling banyak mendatangkan devisa terbaik buat Arab Saudi. Kita tahu bahwa Indonesia itu di samping moderat, ramah, tertib, adalah senang belanja. Itu yang sebenarnya disukai oleh Arab Saudi terhadap jamaah Indonesia. Maka saya rasa kita punya waktu sekitar 2 tahun ke depan, kampung haji ini sudah harus terwujud. Dan apa yang menjadi visi besar dari Pak Prabowo tentang memberikan layanan terbaik bagi jamaah haji ini betul-betul bisa teraktualisasikan dalam kampung haji di Tanah Suci itu. Baik, kita akan kawal bersama-sama dan dukung terus bagaimana rencana ini dapat direalisasikan 2 tahun ke depan. Semoga Indonesia bisa memiliki kampung Indonesia ya di Arab Saudi dan menjadi simbol kekuatan Indonesia di dunia Islam. Terima kasih Bapak Syam, Mas Ihsan dan juga Kang Maman telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.